Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan kita masih membahas topik pelajaran masih melanjutkan minggu yang lalu, yaitu tentang teks cerita fantasi. Kita di bagian 4, secara khusus kita akan membahas tentang alur cerita atau plot dan struktur cerita dalam cerita fantasi. Anak-anakku semua, video pembelajaran ini sengaja Bapak buat untuk menjelaskan dari presentasi yang Bapak sertakan di Classroom. Jadi di Classroom kamu nanti akan terlihat, akan ditampilkan presentasi tentang ini topik pembelajaran kita, yaitu tentang alur cerita. Nah, di sini secara khusus akan Bapak jelaskan. Sekalian ikuti ya, kita mulai saja. Pertama, apa itu alur cerita? Mungkin kalian sudah sering mendengar ketika membahas tentang karya sastra, tentang cerpen, tentang novel. Nah, kita mulai dari suatu pertanyaan. Di bagian ini ada sebuah cerita, awal sebuah cerita, halaman 1. Ini ada pertanyaan, di bagian manakah dari cerita di bawah ini mulai terlihat ada permasalahan yang dihadapi tokoh cerita? Jadi dalam sebuah cerita yang berjalan, dalam sebuah cerpen, dalam sebuah cerita fantasi, jadi cerita fantasi itu kan bisa membentuk cerpen, bisa juga menjadi novel ya. Nah, ada bagian-bagian cerita yang bergulir. Biasanya ada muncul mulai tokoh cerita mulai menghadapi permasalahan. Nah, di sini pertanyaannya, di bagian manakah dari cerita di bawah ini mulai terlihat ada permasalahan yang dihadapi tokoh cerita? Apa permasalahan yang dihadapi? Nah, kalau kalian baca di presentasi nanti, kalian akan terlihat bahwa permasalahan itu bukan dari awal, tapi justru di bagian sini. Bagian awalnya bukan permasalahan. Danau Toba. Jadi judul cerita fantasi ini berupa cerpen ini adalah Danau Toba Suatu Senja, karya T. Sandi Situmorang. Danau Toba senja hari. Air danau terlihat biru dan tenang, tanpa ombak. Di atas air danau beberapa elang terbang rendah dan seterusnya. Apakah sudah muncul permasalahan? Belum. Jadi jawabannya belum. Di bagian awal belum ada permasalahan dihadapi tokoh cerita, baru berupa penggambaran. Nah, di mana kita ada permasalahan dimulai? Kalian baca di sini. Jadi, itulah yang disebut alur cerita. Pada dasarnya bagian cerita di mana tokoh mulai menghadapi permasalahan adalah merupakan bagian yang disebut dengan awal perselisihan atau konflik. Jadi bukan di bagian pertama, tapi setelah ada penggambaran tentang tempat, tokoh, dan sebagainya. Nanti baru mulai ada perselisihan. Itulah yang disebut awal perselisihan atau konflik. Bagian-bagian lain dari alur cerita terlihat pada grafis di bawah ini. Coba perhatikan ya. Nah, ini ada gambar garis yang menunjukkan secara kronologis suatu cerita. Biasanya cerita itu akan dimulai dengan pengenalan. Nah, bagian tadi itu yang Bapak baca tadi, itu bagian pengenalan atau intro. Kemudian akan muncul perselisihan, itu disebut baru awal perselisihan, baru mulai ada perselisihan. Kemudian perselisihan permasalahan itu mulai terus bergulir. Nah, jadi dari pengenalan, kemudian awal perselisihan atau konflik, kemudian menuju konflik, rising action, menuju puncak konflik, maksudnya itu. Nah, lalu konflik memuncak atau klimaks. Setelah konflik memuncak, lalu ada penyelesaian atau ending. Jadi, dalam cerita fantasi, sebagaimana karya cerpen maupun novel, terdapat alur cerita atau plot. Kisah dalam cerita terdiri atas sejumlah unit peristiwa yang saling berhubungan dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, bagian-bagian dari cerita itu
bergulir, menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang menunjukkan hubungan sebab akibat dalam cerita. Rangkaian peristiwa yang terus berhubungan menunjukkan hubungan sebab akibat dalam cerita. Jadi penjelasan tadi ada di sini. Pengenalan cerita atau intro. Pengarang mengawali cerita dengan memperkenalkan tokoh utama, latar cerita, hubungan antar tokoh. Itu terlihat pada bagian awal, tapi belum muncul konflik, belum muncul permasalahan, perselisihan. Baru kemudian nanti ada awal perselisihan atau konflik. Pengarang mulai memunculkan bagian yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi kemudian ada cerita-cerita dongeng juga seperti itu. Ada bagian-bagian seperti ini. Kalian baca sendiri. Kemudian ada tugas. Bacalah cerita di bawah ini, kemudian tentukan bagian dari alur ceritanya dengan mengisi tabel pada bagian berikutnya. Cerita lengkap disertakan ya dalam lampiran di Google Classroom kita. Kalian melihat. Nah, ini ada awalnya tadi itu. Jadi bagian mana yang merupakan pengenalan, bagian mana mulai munculnya konflik, dan seterusnya. Nah, ini halaman 2, halaman 3, halaman 4. Sampai halaman 4 selesai. Kalian cerpen, ini sebenarnya berupa cerpen, tapi bisa disebut cerita fantasi. Kalian baca, kalian nikmati saja. Cerita ini sangat menarik, kalian baca, kalian nikmati. Lalu baru kalian lihat bagian-bagian ceritanya. Itulah yang disebut dengan alur cerita. Nah, ini tabelnya yang harus kalian isi. Bagian alur cerita tahapannya apa? Itu kan 5 tadi itu. Pengenalan cerita atau intro. Kamu uraikan secara singkat ceritanya. Bagian pengenalannya adalah Todo sedang memancing di Danau Toba. Dan seterusnya. Tidak usah panjang lebar. Cukup 1 paragraf, 2 atau 3 kalimat. Kemudian awal konflik di bagian mana? Nah, apa awal konfliknya kamu sebutkan di sini? Menuju konfliknya ini agak panjang mungkin. Kemudian bagian konflik mencapai puncaknya yang mana? Kalian pasti tahu ini, kelihatan nanti. Bagian yang paling menentukan sehingga cerita itu menjadi bermakna itu di bagian mana? Kemudian bagian penyelesaian itu hanya kelanjutan saja. Nah, alur cerita pada dasarnya membentuk struktur cerita. Ya, dalam cerita itu ada struktur. Nah, alur cerita itu bagiannya ada 5. Kalau di struktur cerita ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada dasarnya sama, komplikasi itu ya konflik itu tadi. Tapi dari awal konflik menuju konflik dan konflik memuncak klimaks itu komplikasi disebut. Kemudian penyelesaian tadi resolusi. Jadi itu. Kerjakan tugasnya di lembaran kertas dan ditulis tangan, difoto atau scan, lalu di-upload ke Classroom dalam topik ini. Demikian ya, Bapak sengaja menjelaskan secara singkat dan cepat. Silahkan kalian baca ulang di file presentasinya. Boleh juga belajar dari sumber-sumber lain, baik di YouTube, di vlog ini, di vlog lain, atau di buku paket juga yang sudah pernah Bapak sertakan, silahkan dibaca. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih. Tetap semangat belajar.